Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, saat ini saya akan memberikan atau mengupdate informasi terkait bantuan PKH, juga bantuan pangan non tunai atau BPNT. Nah Sobat Sosial, saat ini banyak yang bertanya terkait pencairan bantuan PKH di tahap 2 atau di termin yang kedua untuk tahap 4 ini, apakah itu akan dicairkan hari ini pada tanggal 10 November 2021, karena sampai hari ini belum ada pencairan PKH tahap 4 di termin yang kedua. Nah, karena itu simak penjelasan ini sampai tuntas sehingga Sobat Sosial tidak mengalami gagal paham dan bisa menyerap informasi ini dengan baik dan benar. Namun sebelum kami melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel ini, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Bagi Sobat Sosial yang merasa info ini bermanfaat, silakan diklik like dan dibagikan ke media sosial yang lain, baik di media sosial Facebook ataupun pada grup-grup WhatsApp. Bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya pada kolom komentar YouTube. Nanti kami akan jawab lewat chat, juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Dan bagi Sobat Sosial yang sudah like, share, komen, dan subscribe, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, saya akan langsung melanjutkan informasi ini. Nah, Sobat Sosial, saat ini bantuan PKH tahap 4 di termin yang kedua itu belum juga cair, dan biasanya pada tanggal 5 di minggu awal itu biasanya bantuan PKH sudah mulai cair secara merata, dan sampai saat ini juga belum bisa dicairkan. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya dan apakah bantuan PKH itu akan langsung dicairkan mulai hari ini tanggal 10 November? Nah, Sobat Sosial, di sini saya akan menjelaskan mengapa sampai saat ini bantuan PKH tahap 4 di termin yang kedua ini belum cair, agar diketahui oleh Sobat Sosial semuanya. Nah Sobat Sosial, untuk penyebab yang pertama, ternyata masih banyak KKS yang sudah diterima dan didistribusikan ya, dan masih banyak yang belum menerima KKS, artinya belum terdistribusi. Karena itu pihak Kementerian Sosial itu akan memastikan apakah KKS sudah diterima dan terdistribusi secara tuntas, sehingga itu yang menyebabkan bantuan PKH tahap 4 di termin yang kedua saat ini belum juga dicairkan. Penyebab yang kedua adalah masih banyaknya juga KPM belum melakukan transaksi, baik dari tahap 1, tahap 2, dan juga di tahap yang ketiga. Karena itu Kementerian Sosial ingin memastikan KPM itu sudah melakukan transaksi untuk tahap 1 sampai dengan tahap yang ketiga, sehingga pada proses pencairan di tahap 4 itu sudah akan bisa dilakukan. Selanjutnya, penyebab yang ketiga, Kemensos akan memastikan kepada KPM 10 juta KPM untuk KKS-nya itu harus terdistribusi, karena saat ini ada penambahan perluasan untuk penggenapan 10 juta KPM. Jadi dipastikan semua KKS itu sudah terdistribusi, sehingga Kemensos sudah bisa juga akan melakukan proses pencairan untuk tahap yang keempat ini. Selanjutnya, penyebab yang keempat, terhadap daerah yang sudah dikunjungi oleh Ibu Menteri Sosial, data KPM harus juga terupdate secara tuntas, sehingga proses pencairan di termin yang kedua ini juga bisa segera dilakukan. Selanjutnya, Kementerian Sosial juga ingin memastikan KPM yang sudah mencairkan bantuannya harus dibuktikan juga dengan
foto yang telah diberi tanda titik koordinat. Nah, itulah 5 penyebab yang sampai saat ini membuat bantuan PKH tahap 4 termin kedua itu belum juga dicairkan. Nah, sobat sosial, saat ini sudah tanggal 10 November. Ada banyak informasi yang mengatakan bahwa bantuan PKH termin kedua itu akan segera dicairkan serentak di tanggal 10 ini. Nah, bagaimana informasinya? Nah, sobat sosial, untuk diketahui bahwa di tanggal 10 November ini adalah merupakan uji coba penyaluran bantuan sosial dengan menggunakan sistem digital kepada KPM PKH dan KPM BPNT di 7 provinsi. Nah, bantuan ini sebenarnya merupakan uji coba bantuan tanpa menggunakan kartu KKS, dan 7 provinsi yang akan dicairkan untuk tanggal 10 ini. Yang pertama itu ada di wilayah Bengkulu, yaitu di Kabupaten Bengkulu Utara, dengan jumlah KPM itu ada sebanyak 400 KPM, dan untuk Kabupaten Jakarta Utara itu ada sebanyak 400 KPM, dan untuk Kabupaten Tasikmalaya itu ada sebanyak 300 KPM, dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 200 KPM, dan untuk Kabupaten Polewali Mandar itu sebanyak 200 KPM, untuk Kabupaten Kupang sebanyak 300 KPM, dan untuk Kabupaten Jayapura itu sebanyak 300 KPM. Jadi diperkirakan ada sebanyak 2.100.000 KPM di 7 kabupaten akan dilakukan proses uji coba pencairan bantuan pangan non tunai tanpa menggunakan kartu. Nah, pertanyaannya, apakah pada tanggal 10 ini bantuan PKH dalam bentuk uang tunai juga akan ikut dicairkan? Nah, untuk diketahui bahwa ini merupakan prediksi. Kemungkinan besar bantuan PKH tanpa menggunakan kartu KKS juga akan coba disalurkan kepada 7 kabupaten yang meliputi beberapa daerah ya. Jadi sobat sosial, yang dipastikan akan dicairkan itu adalah yang datanya tentunya sudah padan dengan data yang ada di Dukcapil. Jadi sekali lagi bahwa ini masih merupakan prediksi bahwa bantuan PKH akan dilakukan uji coba tanpa menggunakan kartu KKS. Dalam hal ini menggunakan vintage atau financial teknologi dengan berbasis aplikasi KRIS. Dan untuk diketahui bersama bahwa walaupun misalnya sudah disalurkan ataupun dilakukan uji coba untuk pencairan bantuan pangan non tunai ini di tanggal 10 November ini, bisa juga proses-proses pencairan bantuan PKH itu akan segera dilakukan. Dan sekali lagi, pencairan bantuan PKH tentunya tidak akan dilakukan secara serentak. Walaupun misalnya di wilayah kabupaten yang satu itu sudah cair, kemungkinan kabupaten yang lain itu juga masih tetap menunggu proses, karena sampai hari ini surat SP2D itu belum juga diturunkan kepada pendamping PKH-nya masing-masing. Karena itu mohon bersabar dan tetap terus berdoa untuk KPM PKH. Semoga di tanggal 10 November ini KPM itu juga untuk bantuan PKH bisa segera disalurkan walaupun masih dalam proses uji coba tanpa menggunakan kartu KKS. Jadi sekali lagi, di tanggal 10 November ini merupakan tanggal pencairan uji coba tanpa menggunakan kartu KKS dalam hal ini untuk bantuan pangan non tunai. Dan untuk bantuan PKH, semoga hari ini juga itu bisa dilakukan uji coba pencairan tanpa menggunakan kartu KKS. Nah sobat sosial, inilah informasi yang bisa saya berikan saat ini. Semoga info ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih, salam sosial dan salam PKH.